Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, cek kehadiran dulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Fadli dan Vicky. Kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan biar bisa berkumpul mengikuti pembelajaran bersama kita lagi. Siang hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal di hari ini, di siang ini, yaitu pengimbasan dari jurus yang ketiga, yaitu ada jurus tumbuhkan resiliensi. Sebelum masuk tumbuhkan resiliensi, Bu Guru punya gamifikasi, yaitu gamenya menggunakan sebuah kartu. Ini sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Oke, ini akan Ibu bagikan terlebih dahulu untuk kartunya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Tugasnya atau aktivitasnya adalah membuat menara. Menara itu dibuat menjulang tinggi ke atas dan kokoh, sehingga menara itu ketika mendapatkan guncangan akan tetap berdiri kokoh. Mengerti? Paham? Diberikan waktu 3 menit untuk menyelesaikan atau membuat menara yang tinggi. Paham? Paham. Kalau paham, kita mulai waktunya dari sekarang. Silahkan. Aktivitas dihentikan, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa melihat kira-kira kartu kelompok mana yang menjulang tinggi? Kelompok berapa? 2. Kita sekarang Ibu mau bertanya kepada kelompok 2. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika membuat menara kartu ini? Perasaannya bagaimana? Perasaannya, silahkan siapa yang mau menjawab? Tegang, terus? Tertantang. Oke, perasaannya tegang dan tertantang. Tadi Ibu lihat menara kalian sempat roboh beberapa kali. Apa yang kalian rasakan ketika menara ini roboh? Semakin deg-degan. Oke, selain itu panik. Ada lagi? Kecewa. Kemudian setelah roboh, tapi Ibu lihat pada saat mau akhir, kalian bisa menyelesaikan ini. Strategi apa atau cara apa yang bisa kalian lakukan sehingga menara kalian bisa seperti ini? Menggunakan double tip. Terus? Oke, berarti ini menggunakan double tip, ditumpuk dulu, kemudian baru disusun agar kokoh. Oke, itu strategi yang dilakukan. Kemudian kelompok 1 juga ini luar biasa sekali. Kelompok 1, rasanya apa setelah menyelesaikan pembuatan kartu ini? Deg-degan, terus rumit. Sudah. Kemudian selain itu tadi Ibu juga melihat beberapa kali setelah disusun kartunya terjatuh. Apa yang kalian rasakan ketika kartunya terjatuh? Deg-degan, kecewa, terus? Mencoba membangun lagi. Ternyata di kelompok 1 ketika kartunya roboh mereka mencoba untuk membangun lagi. Strategi apa yang kalian lakukan sehingga kartunya bisa kokoh sekali nih? Sekalipun kena tiup kipas angin ini sepertinya ini tahan sekali. Gimana strateginya? Menggunakan double tip. Terus? Oke, membangun alasnya. Jadi sebuah menara akan kokoh ketika memiliki pondasi. Oke, ada alasnya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kemudian, kendala apa sih yang kalian hadapi dalam membangun sebuah menara dari kartu? Kendalanya kurang kokoh. Kemudian apa lagi?
Kurang kerjasama antar tim. Berarti tadi ini belum ada kerjasamanya. Oh, yang lain cuma diam doang. Oke, berarti intinya kurang kerjasama. Seperti itu ya. Oke, kalian luar biasa. Kemudian setelah membuat menara seperti ini, pelajaran apa sih yang bisa kalian dapatkan? Pelajaran apa? Kita harus terus berusaha, terus pantang menyerah, bekerja sama, tidak mementingkan egonya sendiri. Kemudian ada lagi? Sabar. Oke, harus sabar. Jadi pelajarannya kalian tidak boleh mementingkan ego, sabar, pantang menyerah, dan terus mencoba. Nah, itu yang disebut dengan resiliensi atau daya lenting. Kemampuan kalian untuk bangkit kembali dan mencari strategi agar mencapai tujuan yang lebih baik. Jika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kartu-kartu tadi yang roboh itu seperti sebuah permasalahan. Masalah silih berganti kepada kita. Tapi bagaimana kalian harus tetap berusaha untuk bangkit. Tidak berfokus pada masalah, tapi berfokus bagaimana cara kita untuk menyelesaikan. Bagaimana kita untuk terbebas dari masalah itu. Bagaimana untuk kita bangkit. Bagaimana agar menaranya bisa tinggi dan kokoh. Maka tadi dengan adanya dukungan, tahu kita akan membahas tentang fixed mindset dan growth mindset. Oke, bisa ditolong dibacakan fixed mindset dari kelompok 4 salah satunya, silakan dibacakan fixed mindset. Berdiri, boleh? Fixed mindset memang kecerdasan, kemampuan, dan bakat itu tidak dapat dirubah dan hanya berpusat pada masalah. Oke, sebuah masalah ini pusatnya hanya pada masalah, kemampuan dan bakat tidak bisa dirubah. Sedangkan growth mindset bisa dibacakan oleh kelompok 1. Growth mindset adalah betul, bahwa sebuah permasalahan itu bisa diatasi ketika kita mau berusaha. Di sini ada perbedaan antara berpikir fixed mindset dan berpikir growth mindset. Fixed mindset menganggap bahwa, baca dulu yang keras, saya setuju atau tidak? Yang satunya lagi, saya bisa sukses jika berusaha, betul? Walaupun kalian misalnya tidak pandai di bidang tarik suara, tapi kalau kalian mau berusaha, apakah kalian bisa? Bisa. Yang kedua, menyerah atau tidak dalam membuat menara? Tidak. Atau yang grow mindset, silakan dibaca. Saya menyerah atau saya mencoba lagi dalam penerapan membuat menara ini? Oke, mencoba lagi sehingga terbentuk menara yang menjulang tinggi. Dan yang terakhir yaitu atau kalian lebih sering mengucapkan saya tidak bisa atau saya belum bisa? Saya belum bisa. Maka kalian mempunyai pemikiran yang grow mindset. Artinya kalian mampu menyelesaikan masalah. Oke. Contoh tadi pemikiran grow mindset dan fixed mindset. Gua akan berikan satu games jika maka, satu saja contohnya. Contoh, lanjutkan kalimat yang ibu berikan. Oke, jika saya mendapat nilai jelek, maka saya akan belajar. Jika saya ditinggalkan teman di jalan, maka saya akan Mencari tumpangan. Mencari tumpangan. Kenapa mencari tumpangan? Agar dapat pulang untuk mencari sebuah masalah. Itu yang namanya berpikir atau grow mindset. Setelah itu
kita akan mengaplikasikan, tadi kita sudah membuat menara, kita akan mengaplikasikan. Ibu punya sticky note yang mana nanti akan Ibu bagi ke masing-masing dari kalian. Sticky note ini kalian silahkan tulis tentang masalah apa yang sedang kalian hadapi atau kesulitan apa yang sedang kalian jalani, serta bagaimana sih strategi yang harus kalian lakukan atau strategi apa yang harus kalian dapatkan. Lakukan ya, Ibu akan membaginya. Ditulis, kemudian nanti jika sudah, mohon untuk dibagi. Menempelkan ke depan. Silakan ditulis tentang sebuah masalahnya dan strategi yang akan kalian lakukan. Oke, sudah ya? Oke. Dari kelompok 2, ada yang mau membacakan? Silakan sini ke depan. Masalahnya apa? Kemudian strategi yang dilakukan. Masalah saya itu malas berjamaah di aula sampai takzirannya berpuluh-puluh ribu. Oke, masalahnya adalah malas berjamaah di aula sehingga takzirannya itu berpuluh-puluh ribu. Berarti ini di pondok ya. Strategi apa yang akan kamu lakukan? Harus rajin dan melawan rasa malas agar tidak dicatat. Harus rajin dan melawan rasa malas. Oke, terima kasih, luar biasa. Ada lagi yang mau membacakan dari laki-laki? Siapa? Silahkan. Farhan, silahkan. Boleh. Silakan dibacakan masalah yang sedang dihadapi dan bagaimana strateginya. Saya akan mengikuti lomba, tapi saya masih belum percaya diri. Strategi saya terus berlatih dan tidak pantang menyerah. Oke, Mas Farhan akan mengikuti lomba, tapi tidak percaya diri. Oke, betul ya. Strateginya tadi Mas Farhan harus berlatih dan tidak pantang menyerah. Maka ada strategi-strategi harus menghilangkan rasa malas. Harus berlatih terus agar meningkatkan kepercayaan dirinya. Oke, luar biasa, terima kasih. Kemudian silahkan kalian tempelkan tulisan-tulisan kalian di depan sini. Silakan, untuk yang laki-laki terlebih dahulu boleh atau yang perempuan bergantian. Silakan sini. Setelah kalian menulis atau mengaplikasikannya, di sini ada tulisan-tulisan yang mana ada masalah dan bagaimana cara kalian mengatur strateginya, maka bisa kita simpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari sebuah masalah dan menjadi lebih baik lagi. Untuk bimbingan kali ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Semua sudah paham tentang menumbuhkan resiliensi? Bagaimana berpikir grow mindset dan harus meninggalkan fixed mindset? Oke, apalagi kalian yang ada di pondok pesantren, bagaimana daya lenting atau resiliensi ini harus kalian pegang teguh. Untuk bimbingan klasikal hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan dengan jurus yang berbeda dan lebih menarik lagi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.